Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya mengikuti pembelajaran meskipun masih tetap online ya. Karena bagaimanapun kita harus patuh terhadap pemerintah karena Kota Malang masih belum termasuk daerah hijau. Oke. Saya ucapkan selamat untuk kalian yang semuanya sudah naik kelas 11 ya. Nah, sekarang ketemu lagi dengan Bu Iva di mata pelajaran PCKI. PCKI adalah produk cake dan kue Indonesia. Nah, untuk kelas 11 ini kalian hanya mempelajari kue Indonesia saja. Nah, tentunya kalian pernah ya diajak ke pasar atau ke toko kue oleh orang tua kalian, atau mungkin kalian sendiri yang pengen ke toko kue. Sebenarnya apa sih yang menarik dari toko kue? Apa yang kalian lihat di sana? Ya, pastinya banyak kue yang menarik. Nah, oke. Di antara kue-kue itu, kue apa sih yang paling kalian sukai? Atau kue apa yang kalian pilih? Nah, oke. Coba perhatikan kue-kue ini ya. Di sana ada kue lemper, ada semar mendem, ada bolu kukus, ada apa namanya kue mangkok ya. Kalian pasti sudah kenal ya, hampir semuanya mungkin. Nah, dari sana menurut kalian kue favorit kalian apa? Oke, misalnya kue lemper ya. Nah, kue lemper itu dari apa sih bahannya? Ya, dari beras ketan. Oke, terus selain beras ketan, apalagi yang ada di sana? Isinya apa ya? Oke, isinya ada ayamnya deh, abon ayam, daging ayam, iya. Terus cirinya apa lagi? Dibungkus daun pisang. Ya, ada yang dibungkus daun pisang, ada yang dibungkus apa ya? Telur dadar ya. Nah, itu. Nah, apakah sama namanya lemper yang dibungkus daun pisang dengan yang dibungkus dadar telur? Oh, ternyata namanya beda. Kalau yang dibungkus daun pisang namanya lemper. Kalau yang dibungkus telur dadar namanya semar mendem. Oke. Nah, minimal kalian tahu kan nama-namanya ya. Nah, oke, kita lanjut. Itu adalah kue yang terbuat atau berbahan dasar atau bahan utamanya adalah beras ketan. Nah, sekarang coba apalagi sih yang kalian tahu dari kue-kue itu? Misalnya apalagi ya? Oh, ada klepon. Iya. Nah, klepon dari apa ya? Beras ketan juga? Oh, bukan. Dari tepung ketannya. Nah, itu. Jadi dari beras ketan bisa apa namanya? Kita kembangkan lagi beras ketannya dibuat tepung. Nah, tepung ketannya menjadi beberapa macam kue lagi. Antara lain tadi klepon ya. Klepon. Kemudian apa lagi ya yang dari beras ketan? Misalnya kue mendut. Oke. Ada yang kenal wingko babat? Oke. Wingko babat, kenapa disebut wingko babat ya? Karena berasal dari daerah Babat di Jawa Tengah. Nah, contoh tadi kembali ke klepon. Klepon dibuat dari tepung ketan. Itu saja? Ada isinya enggak? Oh, ada. Iya, isinya apa? Gula merah. Iya. Nah, kalau kalian dulu pernah wisata ke Bali, ada kue klepon yang kue klepon di Bali yang namanya berbeda. Apa tuh? Iya, biasanya disebut dengan kecicak. Nah, meskipun namanya beda, tapi
wujudnya hampir sama, mungkin bentuknya sedikit berbeda. Kalau klepon yang kita kenal bentuknya bulat, kalau kecicak bentuknya agak runcing ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk kali ini kita akan praktik kue Indonesia dari beras ketan. Coba sih, apa yang kalian tahu jenis-jenis kue dari beras ketan? Ya, misalnya tadi lemper ya sudah, semar mendem oke. Kemudian wajib, betul. Terus apalagi yang dibungkus daun kelapa atau dibungkus janur apa namanya? Ya, lepet, betul. Kemudian ada yang dari Manado nggak ya? Atau mungkin tahu semacam lemper dibungkus daun dan penyelesaiannya dipanggang. Nah, itu namanya lalampa. Terus ada lagi ya contoh-contoh yang lain. Nah, kita akan praktek kue Indonesia dari beras ketan. Oke? Nah, sekarang kalian siapkan bahan-bahan dan alatnya. Alat yang utama yang digunakan untuk membuat kue dari beras ketan apa? Ya, kalau lemper misalnya digunakan untuk mengukus, itu adalah kukusan atau steamer. Nah, karena menggunakan steamer, karena alatnya atau tekniknya dikukus, maka metode memasaknya adalah steaming atau mengukus. Ya. Terus selain steamer ada lagi yang kita perlukan. Misalnya untuk membuat adonan lemper, apa yang dibutuhkan? Ya, kita harus merebus santan. Jadi butuh panci. Butuh alat masaknya, alat untuk memasaknya adalah kompor. Ya, seperti itu ya. Oke. Dan untuk menghidangkannya butuh apa supaya kelihatan menarik ya. Nah, itu dialas dengan daun pisang. Oke. Jadi nanti yang akan kalian lakukan adalah pertama siapkan alat dan bahannya dulu. Kemudian kalian harus hafal ya metodenya. Yang digunakan adalah mungkin yang paling besar untuk praktek kali ini, yang paling banyak maksudnya adalah steaming. Oke. Nah, kembali lagi tadi ke lemper, semar mendem, wajik ya, yang akan kita praktekkan. Apa sih yang membuat kalian, yang menurut kalian tuh lemper yang baik itu yang bagaimana? Ya, pastinya enak dong ya, enak. Kemudian bentuknya rapi, bagus. Kemudian apa? Tadi kan dari beras ketan ya. Nah, sekarang beras ketannya itu harus bagaimana? Oh ya, tidak boleh berbutir, tidak boleh apa istilahnya ngeresil ya. Jadi harus matang dengan sempurna. Oke ya, jadi kriteria lemper yang baik adalah pertama dilihat dari rupanya, bentuknya, yaitu rapi, terbungkus rapi ya. Kemudian rasanya enak, kemudian teksturnya. Nah, teksturnya empuk, matang dengan sempurna. Oke. Nah, baik anak-anak. Mungkin ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, kita mulai ya untuk praktek hari ini membuat kue dari beras ketan yang harus sesuai, prosedurnya harus sesuai dengan standar resipi, begitu juga dengan kriterianya. Jangan lupa selalu jaga kebersihan, jaga keselamatan kerja supaya kalian bisa menyelesaikan praktik dengan baik tanpa ada yang mengalami kecelakaan kerja. Ya, oke, silakan dimulai. Demikian penjelasan dari saya. Kalau ada pertanyaan lagi, kita sambil jalan ya, dipraktekkan.
sambil nanti Ibu kasih beberapa contoh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.